A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pimpinan dan manajemen dari perusahaan Oma, Oma Estate. Semoga dalam kelangsungan semua yang diikhtiarkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga dapat hadir dan diizinkan Allah untuk diberikan kesempatan hadir dalam majelis yang mulia ini. Karena dalam hadis dikatakan, jika ada perkumpulan seorang muslim yang di sana membahas sebuah ilmu hasanah keislaman yang bertujuan untuk memperdalam agama, maka di sana akan diturunkan malaikat bersamanya dan akan dimasukkan ke dalam hati mereka as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan. Maka kalau sudah habis ikut kajian ini kok merasanya nggak tenang, maka perlu ditanyakan itu. Jangan-jangan kajiannya mikir liane. Nah, semoga yang ikut kajian ini yang masalahnya runyem menjadi mudah, yang rezekinya seret menjadi lancar, yang hutangnya banyak menjadi hilang. Nggak bisa. Bisanya adalah yang hutangnya banyak, semoga dimudahkan Allah untuk membayar hutangnya. Nah, itu Pak. Nggak bisa hutang hilang, itu nggak bisa. Bisanya adalah dimudahkan Allah membayar hutangnya. Yang kedua adalah salawat serta salam. Tetap mari kita junjungkan kepada Nabi kita, baginda besar Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita pada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Sebenarnya sholawat itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, bagi kita yang mengaku orang mukmin beriman, maka wajib bersholawat. Kebanyakan dari ustadz itu selalu menekankan kata belakangnya sholawat agar jamaah yang lainnya menjawab. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada tuntunannya menjawab salam, Pak? Nggak ada. Yang ada adalah perintah menjawab salam. Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Tapi kenapa kok setelah sallallahu alaihi wasallam kok semuanya menjawab Allahumma sholli alaih, ada yang menjawab sallallahu alaihi, ada yang menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan perintah menjawabnya, tapi membiasakan kita para jamaah, para umat untuk sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mau jawab apapun itu benar. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, benar. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi, betul. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, benar juga. Karena kata Nabi, man shalla alayya sholatan fa sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya 10 kali lipat. Maka ketika ada solawat, ikutlah bersolawat. Bukan karena kalau nggak jawab solawat dapat dosa, enggak. Bukan karena itu. Tapi memperbanyak solawat itu adalah kewajiban kita. Karena yang dirindukan kita itu apa? Syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat niku napa, Mbak? Pertolongan. Pertolongan yang bagaimana? Kalau jenengan masuk
ujian, di mana standar ujian itu nilai kelulusannya harus 5. Ketika rapot keluar ternyata nilai jenengan nilainya 4. Ini gimana nih caranya biar bisa naik kelas? Maka butuh syafaatnya pimpinannya. Deketin pimpinannya, ngucap namanya, Bu, ini termasuk keluarga dari pimpinan A, misalnya gitu. Ini kalau di dunia maksudnya ngelobi. Oh gitu, oh jenengan kenal sama Pak ini, oh gini, nanti saya omongkan. Nah akhirnya apa? Dikasih syafaat, dinaikkan grade-nya jadi 5, jadi lulus. Jadi pada dasarnya syafaat itu adalah katrolannya nanti ketika kita di akhirat. Saya nggak butuh syafaat Ustadz, karena saya selalu ibadah dan selalu banyak bersedekah. Pasti pahalanya saya lebih banyak daripada dosanya saya. Nggak bisa. Tidak ada manusia di bumi ini yang maksum dari dosa kecuali para nabi. Maksum itu terjaga, yang pasti masuk surga. Tidak ada. Maka kita terus berharap syafaatnya Nabi, karena mungkin bisa jadi ketika yaumul mizan, di hari pertimbangannya Allah nanti, kok pas ditimbang pahalanya kita jomplang sama dosa. Di situ karena sholawat kita kepada Nabi Muhammad, ya Allah turunkanlah syafaatku kepada para karyawan Oma Estate ya Allah. Langsung dijomplangkan gini, naik masuk surga. Alhamdulillah, insya Allah. Yang kedua, masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholahal a'mal siyamana wa siyamakum ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal perbuatan, amal ibadah, sedekah, semua yang kita lakukan di Ramadan yang lalu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama-ulama terdahulu itu ketika datangnya Syawal, ketika datangnya bulan Idul Fitri itu bukannya senang. Ternyata ulama-ulama terdahulu itu malah cemas. Kok bisa Ustadz? Cemas karena takut apakah ibadah Ramadannya dulu itu diterima atau enggak. Nah, ada enggak di antara kita yang cemas kira-kira? Kira-kira posoku diterima gak kira-kira wingi ya? Ada enggak di antara kita? Enggak ada Ustaz. Yang ada mikir kapan THR teko, kapan THR teko. Lewis THR teko kapan gajian maneh. Nah, ini udah tanggal 25 lagi. Kapan cairnya? Kapan cairnya? Maka kecemasan yang ada di ulama zaman dahulu itulah yang harus kita munculkan. Mengapa kalau setiap Idul Fitri kita selalu mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, tapi kita lupa berdoa, ya Allah terimalah ibadahku yang lalu. Kita biasanya minal aidin wal faizin, sedangkan yang dituntunkan ulama itu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bahkan dibuat lagu, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wah, bimbu dan lain sebagainya itu. Agar kita sering bermuhasabah diri, ya Allah, semoga yang kita lakukan di Ramadan yang lalu itu diterima ya Allah. Baru setelah itu minta maaf kepada sesama manusia. Kalau kita memberikan pesan WhatsApp, bapak-bapak ngasih kabar ke istrinya, ngirim pesan WhatsApp, tandanya diterima itu centang 2, tandanya dibaca itu warna biru, betul gak? Kalau doa kita tandanya diterima Allah itu centang biru atau centang 2 kira-kira? Kenapa Allah tidak membuat aplikasi di App Store? Kenapa malaikat tidak membuat aplikasi di iOS? Coba kalau menciptakan itu, enak ya Allah, alhamdulillah diterima doaku, diterima sholatku, diterima tahajudku. Nggak ada, kita nggak tahu
amal ibadah kita diterima Allah atau tidak, karena tidak ada centang-centangan itu. Maka yang Allah inginkan adalah kita selalu istiqomah, kita selalu berdoa, kita selalu bersedekah, kita selalu beribadah terus menerus tanpa henti, tanpa kita tahu itu diterima atau tidak. Yang penting harus ada unsur ikhlas. Nah, tidak boleh ada rasa puas dalam setiap beribadah. Itu yang diinginkan Allah kepada kita semuanya. Maka dalam Idul Fitri ini bukan hanya sekedar salam-salaman, karena ada salam yang dosa juga. Apa itu? Salam sogok, salam tempel, salam suap, nah itu dosa. Bukan hanya sekedar unjung-unjung saja Idul Fitri, karena ada unjung-unjung yang dosa. Apa? Unjung-unjung untuk menunjukkan gelang baru, tas baru, kerudung baru, dan lain sebagainya. Maka datangnya Idul Fitri dan Syawal ini membuat kita untuk introspeksi diri tentang ibadah kita agar selalu tetap diistiqomahkan. Yang kedua, setelah hablum minallah, maka hablum minan nasnya. Kalau melakukan maksiat kepada Allah itu namanya dosa, solusinya adalah meminta ampunan, solusinya adalah banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang pendek, astaghfirullah. Yang panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi ada sayyidul istighfar. Di sini siapa yang hafal sayyidul istighfar? Allahumma rabbi anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ilal akhir. Itu panjang, itu kan sayyidul istighfar. Itu kalau bermaksiat kepada Allah solusinya bertaubat dan beristighfar. Kalau melakukan maksiat kepada manusia, solusinya bukan taubat kepada Allah, tapi minta maaf langsung kepada manusianya. Dalam ayat Allah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau kepada Allah itu kita disuruh untuk bersegera minta maaf, meminta ampunan, maka kepada manusia juga kita harus bersegera. Kalau punya salah, maka segeralah juga minta maaf. Karena ganjarannya adalah jannah, surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Kalau kepada Allah bersegera minta maaf, lalu kenapa kepada manusia hanya setahun sekali saja? Kenapa pas Ramadan dan Lebaran saja? Maka kalau sekali punya salah, maka solusinya minta maaf. Kalau jenengan sampai sekarang belum pernah minta maaf, tapi kok bertobatnya pada Allah, kata ulama, bukan kata saya, sampai hari kiamat pun nggak akan dimaafkan selama dia belum memaafkan jenengan. Naudzubillah min dzalik. Namun di antara kriteria orang yang bertakwa salah satunya adalah pemaaf. Nah, repot kan? Kita belum minta maaf, tapi mikirnya, wah, insya Allah dia orangnya pemaaf, gak usah minta maaf. Wah, repot itu. Podo angen-angen nih kok. Ciri-ciri orang mutakin di ayat setelahnya, tadi Ali Imran 133, ya sekarang Ali Imran 134. Waiddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bapak-bapak, sulit mana infak dalam keadaan lapang atau bersedekah dalam keadaan sempit? Yang sempit, Ustaz. Ketika uang sudah menipis, kok di Jabri Takmir disuruh kurban, apalagi satu sapi seharga 25 juta. Sulit, Ustaz. Tapi justru itulah tanda Allah menguji ego kita. Kira-kira kita mampu nggak nyonteng checklist ciri-ciri orang mutakin gitu.
Jadi orang mutakin ada 3 nggih. Checklist pertama, bersedekah dalam keadaan sempit ataupun lapang, atau kebalik, sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, checklist keduanya, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan marah. Nah, ini sulit. Ketika sudah berinfak, ketika sudah menahan marah, maka sudah 2 yang terchecklist. Yang ketiga lebih sulit lagi, wal afina anin nas, memaafkan segala kesalahan manusia. Wal afina anin nas, bukan wa afina anil muslimin, bukan wa afina anil mu'minin, bukan maaf hanya untuk orang Islam, tapi seluruhnya, baik non muslim, tetangga sing non muslim, tetangga sing bukan Indonesia, sing mancanegara, beda ras, beda suku, itu juga harus dimaafkan. Kenapa pemaaf ini ditempatkan Allah pada kondisi nomor 3, checklist terakhir? Karena orang yang pemaaf itu pasti sudah bisa mengendalikan ego untuk nggak pelit sedekah, pasti itu. Karena orang pemaaf itu pasti bisa menahan egonya untuk nggak marah, itu pasti. Karena orang pemaaf itu sulit sekali dicapai. Itulah mengapa checklist ketiga. Ustadz, saya memaafkan, tapi saya nggak pernah melupakan kesalahannya. Nggak apa-apa. Yang penting kan memaafkan. Karena memaafkan itu adalah menahan ego untuk membalas dengan emosi. Menahan ego untuk tidak membalas dengan emosi. Mengingat tidak apa-apa, tapi jangan pernah balas dendam. Itulah kunci dari sumbernya, semuanya adalah dari hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih sudah diundang pada kesempatan yang mulia ini. Ini setengah jam atau 10 menit mawon? Sampai maghrib. Alhamdulillah. Dan acara ini sebulan sekali ternyata seperti ini, Masya Allah. Insya Allah ini barokah ini bagi pimpinan dan karyawan-karyawannya. Karena orang Islam kita itu butuh namanya ngecas. HP itu kalau lowbat itu butuh ngecas. Terkadang kita itu tersibukkan sama urusan dunia, kemudian terlupakan oleh urusan akhirat. Itulah kata ulama, al-imanu yasdadu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yasdadu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya karena taat, turunnya karena banyak maksiat. Maka adanya kajian ini tujuannya untuk ngecas iman biar tambah full, gak lobetan. Terkadang nggak ikut kajian tapi suka ngecas dengan melihat YouTube, dengan mendengarkan Spotify. Sekarang itu sudah canggih-canggih, Pak. Kajian-kajian dan ilmu itu sudah mudah sekali diakses. Tinggal porsi antara sosmed dengan site YouTube. Ini mana yang lebih banyak ini? Mbah Google dengan Mbah yang ulama temenan itu mana porsinya yang ini yang paling harus kita berikan porsi ngecasnya benar-benar. Itu sama seperti power bank. Kalau kajian live seperti ini seperti ngecas pakai kabel, jadi langsung kena listriknya. Tapi kalau nggak ikut kajian langsung kayak gini, pakai power bank ketika buka YouTube. Biasanya kalau power bank itu cepat habisnya karena godaannya banyak. Ketika buka YouTube, di bawahnya ada iklan tas baru, diklik juga akhirnya belonjo, nggak sih dong. Ketika buka IG kajian Ustadz Abdul Somad, pas di scroll maneh ono joget Velocity, akhirnya untuk Velocity nih. Godaannya banyak. Berdirinya atau tausiahnya saya di sini
bukan karena kepintaran saya, bukan karena gelar saya yang panjang, karena saya yakin banyak bapak-bapak di sini gelarnya lebih panjang, tapi karena memang Allah menjaga aib saya di depan bapak-bapak sekalian. Kalau seandainya aib saya ada yang tahu, mungkin niscaya bapak-bapak dan ibu nggak ada yang mau dengarkan saya. Itulah mengapa syukurnya kita manusia tidak semua aib kita diketahui oleh orang lain. Lebih mudah saya itu berceramah dengan orang yang tidak dikenal daripada orang yang dikenal. Apalagi istri saya sendiri, itu sulit. Bapak-bapak nyeramai karyawan dengan yang nyeramain istrinya sendiri itu mungkin lebih sulit. Apalagi kalau masalah agama. Ngopo turu ae koyo ngono kan tutar. Nah, karena tahu aibnya. Maka kita disunahkan untuk selalu berdoa kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah dosa-dosa kami dan tutuplah aib-aib kesalahan kami dan matikan kami dengan keadaan bersama orang-orang yang baik. Karena tertutupnya aib ini memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Itulah mengapa terkadang pimpinan pondok itu biasanya kalau nyekolahkan anaknya itu pasti di luar pondok, nggak di pondoknya dia sendiri. Kenapa? Karena yai itu selalu mengatakan lebih mudah didik anak orang lain daripada didik anaknya sendiri. Kenapa? Karena ketika disuruh ngajar kabur-kaburan, pulang ke rumah main HP. Iki pondoke bapakku, nah gitu. Itu cobaannya banyak sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau judul yang diminta tadi dari Mas Khalid yang mengundang saya, kiat Ba'da Ramadan atau kiat istiqomah, Ustaz. Nah, ini sudah menjelang akhir Syawal ini. Kalau membahas masalah puasa Syawal sudah mau lewat, sudah nggak ada 6 hari lagi ini. Harusnya sih sudah habis, sudah habis puasa Syawalnya, maksudnya kalau jenengan belum. Kalau belum lengkap berarti harus tinggal sehari, 2 hari atau 3 hari lagi. Karena sekarang tanggal 26 Syawal, berarti sudah tinggal 4 sisa hari lagi kalau memang belum bisa melaksanakan puasa Syawal. Kiat-kiat istiqomah, Ustadz, judulnya setelah Ramadan. Sebelum kita membahas istiqomah pasca Ramadan, mari kita bermuhasabah diri. Apa yang kita istiqomahi di Ramadan? Apakah sedekah kita sudah lebih banyak daripada bulan-bulan yang sebelumnya di Ramadan yang lalu? Belum tentu. Apakah sholat kita lebih khusyuk di Ramadan kemarin sehingga kita harus istiqomah khusyuknya di Syawal ini? Belum tentu. Maka itu yang bisa menilai adalah diri kita masing-masing. Apa yang kira-kira mau diistiqomahkan? Karena terkadang kita itu menganggap Ramadan itu bulan yang harus porsinya lebih lain daripada bulan yang lain, tapi bulan yang lain selain Ramadan waktunya kita mengejar dunia dan bermaksiat, berpesta. Ini yang anggapan yang salah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim di dalam surah Fussilat, di surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka menyeru, wahai Allah, bagaimana diriku? Lalu Nabi memberikan informasi, istaqimu, beristiqomahlah di jalan Allah.
Kalau kamu istiqomah di jalan Allah, maka malaikat akan turun bersamamu. Tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun bersamamu, sehingga kamu tidak akan lagi punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir tadi, kecemasan terhadap apakah yang sudah saya lakukan diterima atau tidak. Ramadan yang lalu itu kira-kira diterima atau tidak, itu hilang kecemasan itu, hilang ketakutan itu karena adanya istiqomah. Kalau di Ramadan yang lalu bangunnya sahur jam 3 sebelum subuh, tahajud dulu. Kalau setelah masuk Syawal tahajudnya masih jalan, berarti tanda Ramadannya kemarin diterima. Ini maksudnya, karena nggak ada rasa cemas. Kalau di bulan Ramadan yang lalu sedekahnya 5.000, 10.000. Di bulan Syawal infaknya berkurang 2.100, 500. Nah ini muncul rasa cemas itu. Wah, kira-kira kemarin diterima nggak ini? Karena kalau istiqomahnya dijalankan, maka harusnya kecemasan dan ketakutan itu hilang. Segala sesuatu sumber dalam agama kita yang urusannya adalah ibadah, itu sumbernya ada dari hati kita. Maka kuncinya kita harus menjaga hati kita menjadi lebih baik. Hati itu nyambung antara pikiran dan hati, itu selalu bersama berjalannya. Sholat itu adalah hati dan pikiran. Terkadang kita sholat itu hanya otot dan mulut saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, penculit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung budal, mangkat lagi, ngerokok lagi. Setelah itu selesai makan, sholat lagi. Berarti sholatnya masih dalam otot dan mulut, belum nyampe hati. Karena kalau sudah nyampe hati, maka di dalamnya ada khusyuk, dan khusyuk itu termasuk syarat sah dan rukunnya sholat. Siapa yang bisa menilai khusyuk itu? Allah dan diri kita sendiri. Sudah sampai mana, sejauh mana kekhusyukan kita, maka disitulah letak iman kita sesungguhnya. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara beberapa kiat-kiat istiqomah, yang pertama adalah memperbanyak doa, karena Allah akan kuatkan hati kita. Doanya itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Ada yang dinik, ada yang taatik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tancapkanlah hatiku atas agamamu, atas ketaatanmu. Karena doa, zikir, mengingat Allah itu salah satu ciri kita untuk selalu berada di dalam jalan istiqomahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu dari kata istaqoma yastaqimu, istaqim. Itulah mengapa kita selalu berdoa di setiap sholat kita, ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Istiqomah itu stabil. Kalau eksponensial bagaimana Ustadz? Itu lebih bagus. Tapi yang stabil meskipun sedikit itu lebih dicintai ternyata. Continuous walaupun sedikit. Ini yang kedua. Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah, yang continuous walaupun sedikit.
sedekah subuh setiap pagi di kotak infak masjid 500, 2000 daripada nyumbang 50.000 tapi sebulan sekali. Itu lebih dicintai Allah yang 2000 tapi istiqomah wa ingqalla, meskipun sedikit. Itulah kenapa kotak masjid dinamai kotak infak, karena kata infak itu spesifik untuk harta benda. Kalau ditulisi kotak sedekah, nah ini kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu yang lain itu termasuk sedekah. Nah, takutnya nanti kalau kotak sedekah yang lewat disenyumi tok, dicengiri tok, gak disedekoi. Loh, kenapa kok nggak nyemplungkan duit? Nyemplungkan duit. Lah kan senyum sodako, tak senyum ya. Nah, kira-kira siapa ini di antara bapak-bapak ini yang Jumatan tadi senyum tok ini? Hari ini Jumatan dah. Itu bedanya kotak infak sama kotak sedekah. Yang ketiga adalah kiat-kiat istiqomah adalah beramal dengan ikhlas agar langgeng. Kata ulama, maka lillahi yabqa. Semua urusan yang bersumber dari ikhlas maka semuanya akan langgeng. Ikhlas itu sangat sulit. Ikhlas itu banyak sekali ciri-cirinya. Apakah ilmu ikhlas itu sudah ada dalam diri kita? Bapak-bapak dan ibu tahu surah Al-Ikhlas? Tahu nggih? Di mana kata ikhlasnya di dalam surah itu? Enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada ikhlasnya. Ikhlasnya di mana? Enggak ada, menghilang, enggak ada. Berarti ikhlas memang enggak nampak di situ. Karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kata ikhlas ada di dalam surah Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang ikhlas dalam beragama. Itulah ikhlas, tidak pernah tampak dan tidak pernah dilihatkan. Di dalam ikhlas itu ada ridho, di dalam ikhlas itu ada tawakal, di dalam ikhlas itu ada istiqomah, di dalam ikhlas itu ada qanaah. Oh, keren sekali. Ikhlas itu paling berat. Ikhlas itu paling berat. Ikhlas itu memberikan, ikhlas itu adalah rela untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, itu ikhlas. Atau memberikan amal kepada yang lain tanpa tanpa mengharapkan imbalan, itu ikhlas. Kalau ridho itu rela terhadap apa yang orang berikan kepada kita, rela terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu ridho. Kalau qanaah itu rasa cukup yang kita terima dari orang lain yang memberikan kepada kita atau Allah yang memberikan kepada kita. Tawakal adalah rasa ikhlas di saat semua jerih payah sudah dilakukan, maka ketentuan dan qadar takdirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kunci dari semua itu adalah dari rasa ikhlas. Ibu-ibu ketika masak subuh-subuh, ini adalah masakan terenak untuk suamiku. Sudah ngoncek, sudah menyiapkan semuanya. Tiba-tiba suaminya pagi-pagi ditelepon sama pimpinan, Pak Budi, Anda harus rapat pagi ini, tidak boleh telat. Ini jam 6 harus ada. Wah. Siap Pak, siap Pak. Langsung berangkat ngomong ke istrinya, Bu, ngapunten, ada rapat ini. Loh, Pak, ini makanannya gimana? Nah, kira-kira ibu jengkel atau enggak jengkel? Nah, ikhlas napa gerutu. Ini namanya riyadhah. Ini namanya latihan biar ikhlas. Maka mau nggak mau sudah ikhlas saja. Ini ya Allah,
ini latihan saya harus ikhlas. Ya udah Pak, saya simpen, nanti pas pulang tak ngeti maneh. Nah, itu solusinya kayak gitu. Karena memang ikhlas itu nggak bisa didapatkan langsung kecuali melalui riyadhah, kecuali melalui latihan-latihan dulu. Di antara beberapa ciri-ciri orang ikhlas adalah putus berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya adalah orang yang telah banyak memakan pahitnya dunia, namun tidak ada yang lebih pahit kecuali berharap kepada manusia. Kalau ibu-ibu ngasih kolek ke tetangga satu rantang, kira-kira kalau dikembalikan rantangnya tok tanpa ada isi kacang hijaunya, marah atau enggak kira-kira? Nah, ini ujian ikhlasnya lagi. Bapak-bapak makan siang neraktir 3 temennya, makan siang berikutnya kira-kira mengharapkan ditraktir atau enggak? Nah, ini ujian dalam ikhlas itu di sini. Ketika kita selalu berharap kepada manusia, oh tak arep-arepi malah gak teko, malah sengaja kanggo duit kok malah gak ditraktir. Nah ini, maka itu termasuk ujian ikhlas kita. Ciri ikhlas berikutnya, tidak pernah menonjolkan diri. Cirinya tidak menonjolkan diri, seperti surah Al-Ikhlas tadi, nggak ada kata ikhlasnya. Seperti jantung berdetak, deg 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 deg. Dia bekerja, tapi dia nggak pernah menonjolkan diri kalau saya berdetak. Kalau bapak mendengarkan detak jantung temennya di sampingnya, nah, itu hipertensi, hati-hati Pak, itu sakit, itu bahaya itu. Semua yang menonjol itu sakit Pak. Apa contohnya? Bisul menonjol sakit, jerawat menonjol sakit, ambeien menonjol sakit Pak. Mbak-mbak ingin dilihat cantik, seksi, kurus, akhirnya keluar rumah selalu nahan nafasnya, sakit. Ingin kelihatan kaya, punya barang-barang branded, sakit. Kenapa? Banyak cicilan ternyata di rumah. Itu. Jadi selalu ingin terlihat menonjol, apalagi di depan manusia, itu sakit. Bukan dari ciri-ciri orang yang ikhlas. Berikutnya, ini ada 7, cuma saya kasih sedikit aja, jangan banyak-banyak. Berikutnya adalah ada atau tidak ada orang, maka amalnya sama. Ada atau tidak ada orang, amalnya sama. Contohnya, ketika bapak-bapak mengaji di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian ada orang masuk ke rumah, Assalamualaikum. Ada Pak Joko ngaji, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Tambah enak lagu nih, tambah enak ngaji nih. Berarti dia berbeda dilihat ketika dilihat oleh orang lain. Berarti amal ibadahnya untuk mengharapkan penilaian dari orang tersebut. Itu bukan cirinya orang ikhlas. Kalau jenengan ibadahnya sama, maka itu termasuk riyadhahnya jenengan untuk mendapatkan gelar mukhlisina lahuddin. Kalau ibu atau mbak atau bapak ini sholat duha misalkan di rumah, ketika Allahu Akbar kemudian HP-nya bunyi, kemudian diangkat sama anaknya, Assalamualaikum. Loh, kok kamu yang angkat dek? Mana bapakmu, mana ibumu? Oh iya Pak, Bu, lagi sholat duha. Wah, kira-kira dalam hatinya gimana Pak? Bangga atau? Ya bangga. Kenapa? Aku ketahuan sholat duha rek. Ya.
aku tonggoku ero lek aku sholat duha. Wah, seneng. Namun pada hari berikutnya pas jenengan sholat asar menjelang maghrib misalkan, kebetulan sholatnya 5:30 pas mau azan maghrib, ditelepon sama tetangga, diangkat sama anak. Loh, kok kamu yang angkat, Dek? Iya, bapak ibu sholat asar pas 5:30. Nah, kira-kira dalam hati ini jenengan apa? Kurang ajar. Oh, kurang ajar, kamu diem aja, jangan ngomong kamu tuh. Wah, nanti ketahuan nanti ayah. Wah, kan akhirnya apa? Berbeda penilaian karena ada orang. Sudah, kalau memang ada uzur yang membuat jenengan sholat jam segitu, tapi kalau istiqomahnya seperti itu ya jangan dilakukan, ya jangan istiqomah sholat asarnya menjelang maghrib terus. Inilah beberapa kiat-kiat mengapa kita harus memahami dan memaknai makna ikhlas tersebut. Berikutnya, yang keempat adalah kiat istiqomah rajin muhasabah, yaitu mengkoreksi diri kita masing-masing. Di dalam surah Al-Hasyr 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka lihatlah, maka merenunglah jiwamu, dirimu sendiri tentang apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Karena Imam Syafi'i mengatakan sebaik-baik harimu adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Kalau harimu yang ini sama dengan hari kemarin, maka kamu termasuk orang yang merugi. Kalau harimu yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kata Imam Syafi'i, mal'unun, terlaknat. Sama saja seperti hari kemarin, itu merugi dinilainya ulama. Kalau lebih jelek malah mal'unun. Maka harus lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, yakni mulai istiqomah dalam melakukan puasa-puasa sunnah dan hal-hal ibadah yang bernilai sunnah. Setelah ini, setelah puasa Syawal, ada nanti ketemu kita puasa Arafah, yakni pahalanya menghapus 1 tahun yang lalu dan menghapus tahun yang akan datang. Setelah puasa Arafah dilewati, ada namanya puasa sunnah Muharram, Asyura 10 Muharram, yang pahalanya menghapus setahun yang lalu. Ramadan menghapus dosa, Syawal puasa sepanjang tahun, Arafah menghapus yang lalu dengan yang akan datang, Muharram, Asyura menghapus tahun yang lalu. Seharusnya dosa-dosa kita itu habis kalau seandainya kita istiqomah melakukan yang wajib dan melakukan yang sunnah yang mudah. Ramadan, Pak, Nabi Muhammad itu menangi Ramadan itu cuma 9 kali, Pak, dalam hidupnya. Karena di saat Nabi umur 63 beliau sudah meninggal dunia. Syariat Nabi datang untuk puasa itu sekitar di abad Hijriyah ke-13 atau 14. Setelah itu 9 kali Nabi puasa, meninggal dunia. Lah kita, panjenengan, berapa kali kira-kira nemui Ramadan, Pak? Udah ada yang 30 kali, ada yang 40 kali, ada yang 50 kali. Kira-kira senilai tidak dengan Nabi Muhammad SAW yang hanya 9 kali ketemu Ramadan. Padahal di bulan Ramadan yang lain iktikaf juga boleh. Apa itu iktikaf? Berdiam diri dalam masjid, beribadah dan berdoa. Di dalamnya boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh meminta maaf dan lain sebagainya. Yang penting bukan tidur. Ada ulama yang mengatakan naumukum fi masjid, i'tikafukum fi masjid. Tidur kalian di masjid itu sama dengan iktikaf. Enggak. Kalau saya mengatakan enggak, beda. Kalau niatnya tidur dari awal enggak bisa dinilai iktikaf, apalagi sampai ngileri masjid, malah dosa.
Maka kalau istiqomah di Ramadannya iktikaf, maka dicobalah di setelahnya. Kalau istiqomahnya di Ramadan itu sedekah, maka dicoba terus sedekah di selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun lingkungan yang soleh, membangun teman-teman dan saudara-saudara yang soleh, bersahabat, berteman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu salah satu di antara poin tombo ati itu 5 warnane, ya nggih? Betul. Karena terkadang burung itu akan hinggap di dahan yang bersama teman-temannya. Kalau temannya suka maksiat, ya akhirnya kecipratan maksiat. Kalau temannya soleh, ketularan solehe. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan Az-Zumar itu perkumpulan, golongan. Orang-orang masuk surga nanti itu berdasarkan perkumpulan golongan. Gumbule karo sopo, koncone sopo. Kalau seandainya bersama orang-orang soleh, maka dia satu rombongan masuk surganya. Oh, ini rombongan Oma Estate, monggo silakan masuk. Ini kata malaikat Ridwan. Stop, kamu rombongan yang salah kamu. Kamu meskipun dapat stempel Oma Estate, tapi kamu masuk rombongan yang salah. Kamu gumbulannya sama Pak ini. Nah, ini masuknya ke malaikat Malik. Kalau malaikat penjaga neraka apa? Bukan mungkar nakir lah. Ini Malik ya, betul ya. Kalau malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga. Nah, yang ditanyakan anak-anak Gen Z malah ngeri lagi, Ustadz, pintu surga itu digeser atau didorong? Nah, itu repot itu. Nah, repot itu. Karena memang dalam hadis itu babun gitu. Pintu memang pintu, bener pintu. Di akhirat nanti ada 8 pintu surga, salah satunya Ar-Royan. Ar-Royan itu untuk orang-orang yang terpuasa. Pintu, berarti pintunya digeser atau didorong? Kayak Indomaret ya. Yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kiat-kiat istiqomah adalah luruskan niat dan tujuan kita. Bagaimana tajdidun niyah, memperbaiki niat kita, apakah untuk dunia, apakah untuk dilihat orang, apakah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah niat kita untuk dihargai orang. Kalau botol aqua, botol santri ini mungkin seharga 2.500 karena isinya air putih. Kalau diisi jus, kira-kira naik nomor buatan harganya Pak? Naik, bisa jadi 10.000. Kalau diisi madu dengan casing yang sama, harganya bisa 100 atau 200.000. Berarti dia bukan karena casingnya, tapi karena isinya. Manusia pun seperti itu. Kita bukan karena jabatan kita, bukan karena kita punya pangkat jenderal, kolonel, bukan karena saya ustadz, tapi Allah melihat takwa kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara biyadihi ila qalbihi. Karena Allah melihat hati, melihat takwa, melihat amal ibadah kita. Kalau seandainya tujuan kita bukan niat karena Allah, maka dia sama seperti casingnya saja, karena isinya itu buruk. Na'udzubillah. Tujuan orang di dunia ini hanya 2, yaitu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolati. Hanya 2, menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolati. Kalau jenengan nggak pernah ke masjid, maka sudah dipastikan jenengan akan pernah ke masjid sebelum mati, pasti disolati di masjid. Maka itu pilihan, jenengan mau sekali saja disolati di masjid atau sholat setiap kali di masjid. Karena hidup ini memang pilihan.
Allah memberikan surga, Allah memberikan neraka, agar kita itu memilih untuk jalan yang lurus atau ke jalan yang Allah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita selami Al-Fatihah itu sangat dalam sekali. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau marahi, maghdub waladhdallin, dan bukan orang-orang yang Engkau sesatkan. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran ada contoh-contohnya. Siapa itu? Ada Fir'aun. Siapa itu? Ada istrinya Nuh. Siapa itu? Ada Haman, ada Korun, dan lain sebagainya. Kita mau memilih jalannya Luqman, kita memilih jalannya Ali Imran, kita mau memilih jalannya Maryam dan orang-orang soleh yang dalam Al-Quran, atau memilih Fir'aun dan Abu Lahab dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan. Allah memberikan jalan, manusia menentukan arahnya sendiri, meskipun ada namanya qada dan qadar. Nah, kata ulama, la yughayyirul qada illa du'a. Takdir itu gak bisa berubah kecuali kita terus dengan doa. Siapa yang tahu kita nanti akhirnya endingnya happy ending? Gak ada yang tahu. Maka kita selalu berdoa untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Jangan sampai menjadi manusia Islam yang menyesal. Jangan sampai menjadi manusia Islam yang menyesal. Karena di akhirat nanti kita bukan menyesal atas apa yang kita lakukan di dunia, tapi kita menyesali mengapa saya tidak melakukan ini di dunia. Itu terkadang, kenapa ya aku kok dulu nggak haji, kenapa ya aku dulu kok nggak umroh, kenapa ya saya dulu nggak menyantuni yatim, kenapa saya. Itu yang akan muncul ketika kita di akhirat kelak. Bukan karena wah ini adalah dampak aku bermaksiat, wah ini adalah dampak aku bermain judi online, wah ini adalah dampak aku. Bukan itu. Tapi ternyata di dalam Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, akhirkanlah matiku. Kalau aku hidup lagi di dunia, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena belum dikerjakan. Itu yang menyesali itu. Maka itu beberapa di antara dari kiat-kiat istiqomah. Semoga tausiah kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita doa gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah atas apa yang kita dengarkan, apa yang Allah berikan, ilmu yang kita manfaatkan dari tadi. Semoga semuanya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pahala-pahala jenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadimiyah Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, ampunilah semua keluarga, semua dosa-dosa keluarga kami, dan tutuplah aib-aib kesalahan kami, dan matikanlah kami
Bangkitkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana wahdina subulas salam wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, hasilkanlah ya Allah rezeki-rezeki kami, perbanyaklah ya Allah rezeki-rezeki kami yang halal, dan tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ke jalan-Mu yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami karyawan-karyawan yang baik dan perbaikilah karyawan-karyawan kami. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang baik dan perbaikilah anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.